Guru, guru." Melihat Bai Haichan jatuh ke tanah, Fang Han berulang kali memanggilnya, tetapi tidak sedikit pun suara yang terdengar. Bahkan dia tidak berharap setelah menerima guru, dia akan langsung berkabung untuknya. Meskipun keduanya telah bersama selama kurang dari 1 pagi, Bai Haichan tidak hanya mengajarkan banyak hal baru kepada Fang Han, tetapi dia juga telah membuka mata Fang Han terhadap luasnya dunia, dan memungkinkan Fang Han melihat dunia lebih jelas. Namun, Fang Han mengingat permintaan gurunya sangat sulit. Untuk mencuri, Yu Hua, Fei Sengejing, dengan imbalan agar kepala sekolah membangkitkannya. Tidak masalah bagaimana, pertama-tama aku harus menguburnya dulu. Fang Han menyembunyikan tubuh Bai Haichan, lalu menguburnya di tepi sungai. Setelah menyelesaikan tugas ini, akhirnya Fang Han merasa lega. Di klan Fang, dia adalah seorang peternak kuda. Dalam pagi yang begitu singkat, pandangan Fang Han tentang dunia, serta tubuhnya semua telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi dan menggetarkan surga. Jika bukan karena aliran panas terus-menerus mengalir keluar dari hatinya dan lukisan naga Huang Quan di tangannya, dia akan percaya itu semua adalah mimpi. Lukisan naga Huang Quan adalah objek yang ditinggalkan oleh Kaisar Modao dari dunia bawah, dan merupakan harta yang sangat luar biasa. Namun, saat ini, Fang Han tidak tahu bagaimana menggunakannya. Bahkan Bai Haichan tidak bisa memahami rahasianya. Dengan demikian, Fang Han hanya bisa menyembunyikannya untuk saat ini. Di tengah malam yang tenang, Fang Han awalnya tidak berani terburu-buru melatih kekuatannya. Tetapi, setelah mendapatkan efek dari pil Jiu Qiao, dia tidak lagi takut pada pelatihan intensitas tinggi. Dia berlatih sampai membuat tubuhnya terluka. Pelatihannya melalui rasa sakit yang luar biasa setiap hari, siapa yang ingin melakukan itu? Tapi Fang Han benar-benar melakukannya. Dia tahu, bahwa semakin luas cederanya, akan semakin banyak rangsangan dari pil Jiu Qiao itu. Setiap malam Fang Han berlatih tanpa henti. Sampai 10 hari, Fang Han akhirnya menerobos tahap kedua dari alam fisik, yaitu kekuatan praktik. Dalam sebulan, menerobos tahap 3, Fang Han bersila, melihat bintang-bintang ke langit yang jauh, mengamati gerakannya, dan mencoba memahami metode Seven Starfish. Pada waktu bersamaan, di rumah mewah klan Fang, duduk seorang wanita bersama seorang pria parubaya di sampingnya. Itu adalah Fang Qingsui dan ayahnya Fang Zetao. "Ayah, saya telah menjadi murid sejati Yu Hua, dan kepala sekolah telah memberi saya puncak petir ungu. Saya perlu membawa pelayan setia ke sana untuk mengurusnya," kata Fang Qingsui. "Qingsui, apa kamu bilang? Kamu benar-benar menjadi murid sejati Yu Hua, ini berita yang sangat bagus, pada tingkat ini, klan Fang kami akhirnya akan mengakar. Anda dapat memilih dan membawa pelayan setia yang Anda inginkan," kata Fang Zetao terkejut senang. "Juga, Penatua Tianxing memberi saya hak kuota murid luar, ini adalah kesempatan langka. Kita akan memilih beberapa murid inti klan untuk dibawa," ucap Fabek Qingsui. Pada saat ini, tiba-tiba ada suara dari kejauhan. "Yang mulia, Nona besar, ada dekrit di luar untuk Nona besar." "Aku mengerti, biarkan dekrit itu menunggu, aku ada urusan dulu," ucap Fang Qingsui melambaikan tangan. Fang Zetao ragu-ragu sejenak, mengabaikan dekrit itu tidak baik kan, "Tidak masalah. Saya tidak suka keramaian, biarkan kepala pelayan menanganinya." "Ayah, sebaiknya Anda tidak terobsesi dengan dunia, berlatihlah lebih banyak, mungkin Anda akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam surgawi." "Baiklah." Fang Zetao mengangguk. "Awalnya, ketika dekrit datang, saya akan merayakannya bersamamu. Namun, kamu menyukai ketenangan, jadi saya tidak akan menuntut." Fang Qingsui perlahan menutup matanya, dia memikirkan tidak ada kabar tentang Bai Haichan, mungkinkah dia memakai pil Jiu Qiao dan selamat, lalu melarikan diri. Selama perenungannya, dia hanya sedikit lagi untuk menerobos tahap ketiga alam surgawi, tingkat Yuangang. Awalnya, dia berharap mendapatkan pil Jiu Qiao dan lukisan naga Huang Quan, memperbaikinya dan memungkinkannya mencapai fase tertinggi alam surgawi.
Sayangnya, rencananya gagal. Fang Han yang saat ini berada di tepi sungai, mengamati bintang-bintang dan terus berlatih Seven Star Step. Sampai akhirnya dia menerobos tahap keempat alam fisik, yaitu tegas namun lembut. Dia merenung, merasakan efek pil Jiu Qiao yang memberkatinya fondasi yang kuat. Sepertinya, terobosan saya ke tahap mistis tingkat 5 tidak jauh lagi. Setelah 3 hari berlatih, dia menyelesaikan 3 tahap, yaitu Seven Star Step, Seven Star Fist, dan Big Dipper Kick. Murid inti klan Fang membutuhkan waktu sekitar 4 atau 5 tahun kerja keras untuk mencapai tahap 4, dan itu sudah dianggap berbakat. Namun Fang Han, dia hanya perlu waktu 3 bulan untuk menyelesaikannya. Fang Han kemudian kembali untuk beristirahat. Setelah tidur sekitar 2 jam, tiba-tiba dia dibangunkan kepala peternakan. "Kepala, ada apa? Mengapa Anda memanggil saya tengah malam begini?" kata Fang Han. "Cepat, cepat," kepala pelayan cemas berkata. "Wanita kedua ingin keluar, Anda perlu menyiapkan kuda Qianlixue agar dia bisa keluar kapan saja." Mendengar itu, Fang Han tidak berani menundanya lagi, dia dengan cepat pergi. Tidak punya alasan, saat ini dia perlu bergantung pada klan Fang untuk memasuki sekte Yuhua. Di tengah-tengah berlari ke kandang, tiba-tiba di halaman banyak pelayan dan pengawalan telah berkumpul dan banyak kereta tertutup emas dan perak. Segera, mata Fang Han tertuju pada wanita memakai gaun putih dan cantik, bak seorang putri. Apakah dia seorang peri? Hati Fang Han terkejut, dia menyadari itu adalah putri pertama klan Fang, Fang Qingsui. Fang Han berpikir sejenak tentang kata-kata Bai Haichan. Awalnya dia berpikir bahwa nona besar seharusnya menjadi orang yang tirani dan temperamental dengan aura roh jahat. Namun, ia tak menyangka bahwa Fang Qingsui sebenarnya akan sangat cantik, ringan dan halus seperti ini. Namun, Fang Qingsui tampaknya merasakan sesuatu, matanya dengan dingin menyapu Fang Han. Dia bertanya samar kepada Fang Qingwei di sampingnya. "Qingwei, budak yang mengurus kuda Qianlixue siapa namanya?" "Budak itu namanya Fang Han, dia sangat andal, dan tidak pernah mencuri pakan. Namun, terakhir kali dia menunda perburuan saya, jadi saya memberinya 10 cambukan, lalu menghadiahinya 5 liang perak atas pekerjaannya," kata Fang Qingwei. "Benarkah?" Fang Qingsui berpikir sejenak. "Jadi, kali ini aku kembali berencana membawa pelayan. Karena Fang Han ini sangat bisa diandalkan, mungkin juga akan membiarkannya ikut. Baiklah, ayo pergi." Di tengah kerumunan Fang Han bergumam. "Perkiraan guru Bai Haichan memang benar, selama saya berada di kelompok orang-orang, Fang Qingsui akan tahu dari sekilas pandang, bahwa saya berbeda dari yang lain. Namun, jika dia mengetahui saya menggunakan pil Jiu Qiao, mungkin hidup saya akan tamat." Setelah mulai malam, perjalanan klan Fang akhirnya berhenti di tepi provinsi Longyuan, dan semua orang beristirahat. Fang Han melakukan pekerjaannya sambil menunggu semua orang terlelap. Dia diam-diam pergi ke kegelapan malam di hutan belantara, dan masuk ke posisi latihan. Darah melewati tubuhnya 9 kali, detak jantungnya melambat, tetapi lebih kuat, dan akhirnya dia menerobos langkah ke-5 tingkat mistis, dan Fang Han terus-menerus melatih tubuhnya hingga ekstrim. Pada saat ini, tiba-tiba diproyeksikan ke arah Fang Han dari belakangnya. "Keahlian Anda dalam Grand Longevity Fist tidak buruk, Anda seharusnya sudah berlatih secara diam-diam sejak lama." Fang Han sudah menduga ini akan terjadi, namun dia tidak berharap secepat ini, dia benar-benar terkejut. Membalikan tubuhnya, dia melihat Fang Qingsui. "Ah, nona besar." Fang Han segera berlutut. "Maafkan saya nona besar, pelayan ini sesekali melihat beberapa latihan, dan saya mencurinya. Saya tidak bisa menekan keinginan saya untuk berlatih seni keluarga Fang. Ini masih tidak buruk." Setelah melihat tindakan Fang Han, dengan ringan dia menyatakan, "Kamu tahu akan menerima hukuman atas kejahatanmu." Di tengah-tengah pembicaraannya, dia mengangkat satu jari, mengeluarkan seutas petir ungu melintasi sisi Fang Han dan menabrak batu besar, dan batu itu terbelah menjadi 2. Fang Han sekali lagi menundukkan kepalanya lebih jauh, seolah-olah dia takut mati konyol.
Ampuni saya Nona besar, bangkitlah. Kamu telah lulus tes ini. Kamu telah lulus tes ini. Setelah mendengarkan kata-kata ini, hati Fang Han sedikit santai, namun, ia masih tetap berlutut menyatakan, budak ini telah melakukan kesalahan besar, dan akan terua berlutut untuk menebusnya. Nona besar, tolong hukumlah budak ini. Melihat kenyataannya, seharusnya kamu tidak mungkin berlatih hingga mencapai tingkat mistis. Apakah kamu memakan pil ajaib, kata Fang Qingshui. 5 tahun lalu, budak ini memandikan kuda di sungai Longyuan, ketika itu sedang bergemuruh, menyebabkan ular besar bertanduk muncul dan membuat hamba takut setengah mati. Namun, ternyata ular itu telah mati tersambar petir. Ketika itu, pelayan ini sedang lapar dan memasaknya, dan memakannya selama beberapa hari. Hamba juga memakan kantong empedunya, kalau dipikir-pikir itu sangat merah dan sekeras batu. Saya memasaknya sepanjang sore, dan akhirnya meleleh. Sejak saat itu, tubuh budak ini menjadi lebih baik, sehingga memungkinkan melatih metode yang saya pelajari secara diam-diam. Pelayan ini layak mati 1000 kali. Fang Han sekali lagi membenturkan kepalanya ke tanah. Kisah ini sebenarnya karangan Bai Haichan untuk menjelaskan pada Fang Qingshui. Seekor ular viper bertanduk, tanya Fang Qingshui. 100 tahun yang lalu, leluhur saya juga membunuh ular viper bertanduk di tepi sungai Longyuan. Saya tidak pernah berpikir itu akan ada dua, samar-samar matanya melirik Fang Han. Kantung empedu ular viper itu memang bisa menumbuhkan fondasi dasar yang kuat, setelah memakannya, Anda mendapatkan kekuatan yang tak ada habisnya. Setelah belajar diam-diam selama 5 tahun, Anda benar-benar berhasil melatih tubuh Anda ke tingkat mistis. Itu bisa dianggap tidak buruk. Tidak semua murid inti klan Fang saya memiliki kesempatan seperti Anda. Sepertinya keberuntunganmu sangat baik. Di masa depan, Anda harus terus berlatih, dan Iru membutuhkan sejumlah besar bahan. Ikut denganku ke Gunung Yuhua, dan urus binatang buas untukku. Di tengah pembicaraan, Fang Qingshui mulai perlahan pergi. Setelah mengkonfirmasi Fang Qingshui telah pergi, akhirnya Fang Han berdiri dan bernafas lega. Dalam suasana hati Yabek santai, akhirnya Fang Han kembali tidur. Dia berharap di dalam hatinya akan menjadi murid sekte Yuhua. Pada hari berikutnya, klan Fang terus bergerak ke timur, melewati provinsi Longyuan, Wuling, Huayebek, Taigu, dan Jiuhu, melakukan perjalanan ribuan li. Dan akhirnya mereka sampai di bawah Gunung Yuhua. Di depan adalah fondasi gunung abadi sekte Yuhua saya, kata Fang Qingshui. Mengamati ke kejauhan, Fang Han hanya melihat rantai pegunungan yang tak terputus. Seketika Fang Han terkejut, melihat kemegahan istana langit. Di mata orang-orang yang terkejut, 8 titik putih di kejauhan tampak seperti panah. Awalnya itu seukuran kepalan tangan, tetapi begitu sampai di atas mereka, itu menjadi bangau yang lebih besar dari sapi. Di punggung masing-masing bangau ada anak muda yang mengenakan seragam. Ketika para bangau ini mendarat, menimbulkan angin yang kencang membuat orang-orang terlempar dari kaki dan kuda mereka. Tidak baik, Fang Han awalnya memimpin Qian Lixue, tetapi karena pendaratan bangau ini membuatnya ketakutan meringkik dan kabur. Fang Han dengan sekuat tenaga menahannya di tempat. Pada saat ini, pendaratan bangau itu menyadari menabrak Fang Han dan kudanya. Lancang, kamu manusia fana telah datang ke Gunung Abadi dan masih berdiri. Apa kamu tidak takut mati? Setelah melihat situasi ini, seorang praktisi muda menyuruh bangau mencengkram dan mengambil Qian Lixue. Pada saat yang sama, praktisi itu mengeluarkan cambuk dan mengirimkannya ke arah Fang Han, mencekaba menangkapnya. Dengan sigap, Fang Han berguling menghindari cambuk itu. Namun sepertinya kuda itu mengalami luka di punggungnya dan ada lubang berdarah. Setelah itu, 7 dari 8 orang praktisi muda mendarat ke bawah, dengan angkuh mengarahkan pandangan kepada para pelayan, seperti dewa memandang manusia. Kelompok manusia, mengapa kalian datang ke Gunung Yuhua saya? Dia memanggil Fang Han. Kamu, kemarilah. Pada saat ini, suara Fang Qingshui ditransmisikan dari gerbong.
Apakah kalian murid senior Jin? Apakah senior Jin mengajarkan kalian untuk menyambut tamu seperti ini? Melihat Fang Qingshui keluar dari kereta, warna wajah mereka seketika berubah. Oh, jadi awalnya itu adalah murid sejati yang baru dipromosikan. Senior Fang, senior, kami benar-benar datang untuk menjemput Anda. Namun, hamba yang kamu bawa terlalu ceroboh dan melanggar aturan Gunung Abadi. Itulah kebenarannya senior. Senior Jin secara husua mengajar kami dan menyuruh kami datang menyambut Anda. Orang-orangku, sejak kapan giliran kalian untuk mengajari mereka? Fang Qingshui mengerutkan alisnya. Sepertinya, senior Jin tidak menyukai kenyataan bahwa aku telah dipromosikan menjadi murid sejati. Karena senior Fang tidak menerima sambutan kami, maka kami akan pergi, dan senior Fang bisa membawa mereka sendiri ke gunung. Kami sudah memenuhi kewajiban kami. Setelah melihat raut wajah Fang Qingshui, praktiai yang memegang cambuk melirik yang lain, dan naik bangau, bersiap terbang. Melihat itu, Fang Qingshui tertawa dingin, dia meludahkan kata, "Tunggu, kalian tiba-tiba mengendarai bangau, menghentikan orang-orangku, dan menyakiti kudaku, dan sekarang kalian ingin pergi begitu saja, apa, senior Fang? Apakah Anda ingin kami memberikan kompensasi? Mereka hanya manusia biasa." Wajah mereka sedikit berubah warna. Aku tidak peduli mereka manusia atau bukan, mereka semua adalah milikku, dan dengan melukai mereka, kalian telah menantangku. Jadi, tidak ada yang tersisa untuk saya katakan, kecuali kalian membayarnya dengan nyawa kalian. Fang Qingshui berdiri melayang ke udara, dia mengeluarkan pisau petir ungu, mengangkat jarinya, menyerang praktiai yang memegang cambuk. Seketika itu mati terbakar. Satu orang dan satu bangau terbunuh hanya dalam beberapa saat. Tidak baik. Murid lain tidak mengira bahwa Fang Qingshui akan benar-benar membunuh sesama murid sekte Yuhua di depan gerbang gunung. Mereka semua merasakan bahaya, dan buru-buru melompat ke atas bangau dan terbang. Fang Qingshui, kamu berani membunuh kami, apakah Anda tidak takut dengan hukum? Bagaimana Anda akan menjelaskan kepada senior Jin apa yang terjadi di sini? Bagaimana Anda akan menjelaskan kepada tetua Tianxing? Geram seorang murid. Seorang murid sejati dianggap sebagai instruktur dan memiliki hak untuk membunuh. Kalian menyinggung harga diriku. Jika aku tidak membunuh kalian, tidakkah aku akan kehilangan harga diriku sebagai murid sejati? Jika kalian ingin menyalahkan seseorang, salahkan senior Jin kalian karena telah mengirim kalian keluar. Di tengah-tengah berbicara, Fang Qingshui mengangkat 7 jari lainnya, melepaskan 7 garis petir, mengarah ke 7 murid dan 7 bangau lainnya. Berhenti, pada saat ini, tiba-tiba dari kejauhan sebuah teriakan diikuti bayangan giok bergegas. Dia menembakkan 7 api hijau jade yang tebal, membuat bentrokan dengan 7 petir ungu milik Fang Qingshui, kemudian menghilang. Senior Fang, jika itu bisa dibicarakan, mengapa Anda mencoba membunuh Jin Sitai? Jika saya, Fang Qingshui, ingin membunuh orang, Anda tidak akan bisa menghentikannya. Fang Qingshui merilis pisau lagi di tangannya, kekuatannya ditingkatkan 1000 tingkat, dan sekali lagi menembakkannya. Jin Sitai tidak mampu memblokirnya, itu melewatinya, dan menghanguskan ke-7 orang dan 7 bangau. Mereka semua telah mati. Kamu, Jin Sitai menjadi marah. Apa, Jin Sitai, meskipun kamu juga murid sejati sekte Yuhua, tetapi kamu baru dilatih ke tingkat kedua alam surgawi, kata Fang Qingshui dingin. Dia melanjutkan, jika Anda tidak puas dengan saya, datanglah ke arena Tianxing, aku akan selalu menunggumu. Setelah mendengar itu, wajah Jin Sitai berubah. Dia tahu, setiap murid sejati akan naik ke arena Tianxing untuk menyelesaikan masalah kebencian mereka. Setiap murid bisa memasukinya, namun hanya satu yang bisa kembali. Dia tidak lernah berpikir bahwa Fang Qingshui akan menjadi begitu sombong. Saya akan melaporkan ini kepada Penatua Tianxing. Jin Sitai pergi dengan marah, meninggalkan mayat 8 murid dan 8 bangau di tanah. Setelah itu, Fang Qingshui naik kereta. Fang Han terkejut melihat adegan itu, dia bergumam.
Kali ini, saya benar-benar melihat kekuatan sejati Fang Qingsui. Guru Bai Haichan, saya khawatir, dia tidak akan mudah dibunuh seperti yang Anda kira. Akan selalu ada hari, di mana saya juga akan memiliki kekuatan besar ini, dan dapat menjadi tirani seperti langit dan bumi. Istana Petir Ungu. Setelah tiba, itu melambangkan seperti surga. Pepohonan tumbuh dengan subur, hewan mistis gemuk berkeliaran, dan ladang obat yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Fang Qingsui sedang duduk di atas tahta petir ungu, dia mengamati 800 atau 900 pelayan di bawahnya. Dia memilih pelayan untuk masing-masing pekerjaan. Kemudian dia melirik Fang Han. Fang Han, saya mendengar dari Qing Wei, bahwa Anda sangat handal mengurus kuda. Jadi ambil 250 pelayan, dan Anda akan bertanggung jawab mengurus hewan mistis. Ini adalah tablet penjinak binatang, ambil kartu ini, beri setetes darah di atasnya, dan seluruh binatang roh itu akan mendengarkan Anda. Di tengah berbicara, cahaya berwarna merah terbang ke arah Fang Han. Dia menggenggam tablet seukuran telapak di tangannya. Pada permukaannya ada berbagai ukiran hewan mini yang tampak nyata, seolah-olah jiwa binatang telah disegel di dalamnya. Fang Han tidak terfikirkan, bahwa nona besar akan mengangkatnya dari peternak kuda menjadi kepala pelayan, bertanggung jawab atas 250 pelayan, dan posisinya perlahan naik. Apa yang sedang terjadi? Budak muda yang rendahan itu benar-benar berhasil memanjat di depan kita. Tidak mungkin, tidak mungkin. Mengapa nona besar memilihnya sebagai kepala peternak roh? Setelah Fang Qingsui turun, semua pelayan di halaman mulai berbicara. Wajah mereka semua menunjukkan ekspresi tak percaya. Terutama pelayan yang lebih cakap dan lebih kuat. Mata mereka memancarkan cahaya yang sangat ganas, seolah-olah mereka akan memakan Fang Han. Fang Qingsui yang melihat itu tidak peduli dan acuh tak acuh. Fang Xiang, kamu bertanggung jawab atas makanan dan pembersihan. Pilihlah 300 pelayan. Fang Men, Anda bertanggung jawab atas pemeliharaan puncak, 80 bidang pengobatan, kualitas air, berkebun, dan menuai. Bawalah 200 orang. Fang Suo, Anda bertanggung jawab mengatur pakaian, kekayaan dan barang, dan keluar masuk membeli barang-barang yang diperlukan. Kamu bawalah 200 orang. Baiklah, saya sudah menetapkan aturan, dan lanjutkan tugas kalian. Kemudian Fang Qingsui segera berbalik dan menghilang. Adapun para murid dari klan Fang, mereka bersama Fang Qingwei pergi lebih dalam ke gunung untuk belajar. Pada saat Fang Han akan memilih pelayan, tiba-tiba seseorang memanggil dan berkata, "Sorti, berikan kepadaku tablet penjinak roh." Pria itu tertawa dan berjalan ke arah Fang Han. Pada saat ini, Fang Men dan Fang Suo memegang tangannya dan bersyukur atas kekayaan mereka. Fang Han melihat sipit orang yang mendekatinya. "Fang Lai, apa yang kamu inginkan?" tanya Fang Han. "Aku ingin kamu menyerahkan tablet penjinak roh kepadaku, dan menjadi bawahanku." "Apa, kamu tidak mau?" Melihat tindakan Fang Han, wajah Fang Lai menjadi lebih dingin. "Ini telah diperintahkan nona besar." Fang Han menjilat bibirnya. "Hahaha, bahkan jika itu diperintahkan nona besar, apakah Anda percaya bahwa status rendahan Anda dapat mengerahkan orang lain? Fang Dafo, orang rendahan ini ingin kamu bekerja di bawahnya, apakah kamu setuju atau tidak?" Pada saat ini, Fang Men berkomentar, "Berhentilah bercanda, seorang peternak kuda rendahan ingin mengajariku, tangannya bahkan belum sepenuhnya tumbuh, pulanglah dan minum susu ibumu selama 2 tahun lagi." Jawaban Fang Dafo menimbulkan tawa purau saat dia dengan jijik menatap Fang Han. "Anak muda, kekuatan apa yang kamu miliki agar cukup cocok menjadi kepala penjinak binatang roh?" tanya yang lain. Aroma susu ibunya belum hilang, namun ia ingin menyuruhku, "Senior Lai, beri dia pelajaran. Biarkan dia tahu seberapa tinggi langit, dan seberapa tebal tanah." Ejek yang lain. "Anak muda, ingat, di rumah Fang, kamu adalah budak rendahan yang paling rendah, dan tidak ada cara bagimu untuk naik. Hari ini, saya akan mematahkan tulang dan memberi Anda pelajaran. Di masa depan,
Nona besar tidak akan mengatur agar seorang anak menjadi kepala, karena kita akan menjadi pembuat keputusan. Fang Lei tertawa lagi. Ya, punggawa ini dulunya memiliki nama panggilan, tangan patah tulang. Sudah begitu lama sejak saya mematahkan tulang seseorang, sekarang tangan saya mulai terasa gatal. Begitukah? Karena aku tidak punya prestise, maka aku akan mengambil milikmu. Fang Han menyelipkan tablet di dadanya dan melangkah maju, membuat pukulan 7 bintang. Fang Han melintas dan muncul di depan Fang Lei, kakinya meledak keluar, menyisakan bayangan. Tendangan itu menciptakan angin kencang yang menyebabkan jantung merobek jeritan. Tidak baik. Fang Lei hendak bergerak, dengan tergesa-gesa, mengulurkan tangannya, mencoba untuk memblokir tendangan Fang Han. Namun, kekuatan Fang Han lebih kuat darinya, tendangannya menembus bloknya, mendaratkan 5 tendangan berturut-turut di tubuh Fang Lei. Tubuh besar Fang Lei terbang seperti karung pasir, sebelum jatuh ke tanah, dia menyemprotkan darah kemana-mana, mulutnya berbusa darah seperti ikan. Anda hanya berlatih ke tingkat keempat dari tubuh fisik, tetapi Anda masih berani berdiri di depan saya, ucap Fang Han tertawa. Semua orang terkejut, termasuk Fang Men, Fang Suo dan pelayan tingkat tinggi lainnya. Tidak ada yang mengira bahwa pelayan rendahan kecil akan mampu menendang punggawa terbang. Fang Dafu, baru saja Anda berkata ingin saya pulang. Fang Han sekali lagi melesat muncul di hadapan Fang Dafu dan meraih rambutnya. Fang Dafu mengeluarkan beberapa jeritan mengerikan. Mulut kepalanya hampir dikupas Fang Han. Bajingan, teriaknya dari mulutnya. Apa? Fang Han dengan keras melemparkan Fang Dafu ke tanah, dan menginjak wajahnya, hingga membuatnya tidak bisa melawan. Adegan menyedihkan ini mengejutkan semua orang. Kalian semua tidak berpikir, aku akan memiliki kekuatan seperti ini. Fang Men, Anda berpikir bahwa saya memiliki ambisi orang kecil, dan Anda benar. Jika Anda tidak mendengarkan saya, maka Anda juga akan berakhir seperti ini. Di tengah pembicaraannya, Fang Han sekali lagi menginjak tangan Fang Dafu yang lain. Jika kamu berani mengejekku, aku akan mematahkan tangan dan kakimu. Bersambung.